A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45 hingga 47 dari surah Al-Hajj, yaitu ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti menepati janjinya. Lebih khusus adalah menepati janji apabila Allah sudah menetapkan kebinasaan suatu kaum itu, maka kaum itu pasti binasa. Sudah menjadi janji Allah bahwasanya siapa yang ingkar, yang kafir, maka keingkaran dan kekafirannya itu adalah kezaliman, dan kezaliman itulah yang menyebabkan mereka itu layak untuk dibinasakan. Mereka tidak mau diingatkan, mereka tidak mau diperingati, maka apabila mereka tidak mau diberi peringatan, maka apabila Rasul telah memberikan ancaman kepada mereka bahwasanya mereka pasti akan disiksa oleh Allah, maka siksaan Allah itu pasti akan berlaku. Itulah yang disebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berganti dan menyimpang sepanjang masa dari dahulu seperti itu hingga sekarang sampai hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan Allah pasti menepati janji adalah apabila Allah telah menetapkan janji yang berupa ancaman kepada orang yang ingkar dan kafir, yang tidak mau menerima peringatan, maka pasti akan berlaku. Cepat atau lambat pasti akan berlaku. Ada yang cepat itu tunai namanya. Biasanya kalau di tanah suci itu tunai. Apabila di tanah suci melakukan kemaksiatan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu. Kalau di tanah suci melakukan kemaksiatan, sebelum ke tanah air pasti dia akan dapat siksaan. Allah, dekat saja penginapan saya ini dengan Masjidil Haram, 3 hari sesat, tak pulang-pulang. Siapa yang melakukan kezaliman, siapa yang melakukan kejahatan, maka pasti dia akan menerima balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka pasti dia akan melihat balasannya. Berarti ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya penguasa yang sebenarnya di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Berarti ayat yang akan kita pelajari ini menambahkan lagi penjelasan tentang ayat sebelum ini,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kalau kepada orang beriman janji itu janji baik. Tapi apabila kepada orang kafir yang menentang kebenaran, menentang orang-orang beriman, maka namanya ancaman. Di dalam bahasa Arab digunakan kata yang sama, al-wa'du, al-wa'du, janji, janji. Tapi apabila kepada orang beriman janji baik. Tetapi apabila kepada orang kafir kita sebut sebagai ancaman. Nah, kepada orang beriman Allah juga telah berjanji bahwasanya siapa di antara mereka yang mendirikan salat, masih ingat pengajian sebelum ini ada 4 ya, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, ma'ruf, kemudian yang keempat mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka layaklah ia untuk mendapatkan pertolongan. Kalau dahulu para sahabat bersama dengan Rasulullah, mereka memenuhi keempat syarat ini, maka layaklah mereka mendapatkan pertolongan Allah, bertambah kekuatan mereka, kemudian mereka mendapatkan kemenangan, kemudian mereka dapat berkuasa di Madinah dan juga berkuasa di Mekah. Bahkan kekuasaan bukan hanya Mekah Madinah, terbuka Mesir, terbuka Syam, sampai ke selatan di Yaman, sampai 2/3 dari belahan bumi ini kekhalifahan Islam. Dari mana datangnya kemenangan dan kekuasaan itu? Dari Allah. Karena Allah lah sebenarnya yang menjadi penentu di alam semesta ini. Yang menguasai orang-orang beriman adalah Allah, yang menguasai musuh orang-orang beriman itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melihat musuh itu nampak semakin hari semakin kuat, tak nampak lemahnya, apalagi akan dikalahkan, tak nampak tanda-tandanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah masih memberikan apa? Tangguh, memberikan penangguhan, masih memberikan penangguhan sampai masanya jatuh. Fir'aun jatuh. Sebelum ini berapa lama jarak antara Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi di Mesir ini dengan kematian dia dibenamkan di dalam laut? 40 tahun. Allah beri tangguh 40 tahun. Tapi pasti akan dibinasakan, pasti. Kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, kemudian kaum Ashabu Madian, penduduk negeri Madian, kemudian kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kemudian yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam, semua mereka dibinasakan. Nah, jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah menjelaskan lebih lanjut tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Maka mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin kokoh kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa risau apalagi takut untuk menghadapi musuh Allah, musuh orang-orang beriman, musuh agama yang mulia ini. Inilah sebagai muqaddimah atau sebagai pendahuluan dari ayat ini. Mudah-mudahan insyaallah nanti ketika kita membahas akan lebih jelas apa yang terkandung dalam 3 ayat ini. Sebagaimana biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Setelah itu barulah nanti kita akan menafsirkan lebih panjang tentang kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalah wa qasrim mashid afalam yasir fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faka'ayyin, maka berapa banyak, min qaryatin, dari kota atau kampung, ahlaknaha, yang telah kami binasakan. Berapa banyak kampung-kampung yang ada di Syam, banyak sekali yang didiami oleh kaum Ad dan kaum Samud. Wahia, sedangkan dia, yaitu penduduk kampung itu, zalimah, berlaku zalim. Fahia, maka kampung itu atau penduduk kampung itu yang penduduknya zalim itu, khawiyatun, roboh, ala urushiha, di atas atapnya. Ini apa maksudnya roboh di atas atapnya? Maknanya atap-atap bangunan kampung itu roboh. Bangunan-bangunan yang dihuni oleh penduduk kampung itu atap-atapnya roboh. Ada juga yang memahami urushiha itu dinding-dinding, tembok-tembok yang memagari kampung itu roboh. Bermana roboh, sudah tidak ada lagi kemakmuran di negeri itu. Wa bi'rin, dan sumur, mu'attalah, yang telah ditinggalkan. Wa qasrin, dan istana, masyid, yang tinggi, yang sudah tak ada dihuni lagi. Bermana sudah tak ada lagi kehidupan di kota itu. Bermana kota itu menjadi kota mati. Yang tadinya hidup, yang katanya 1001 malam, tetapi apabila Allah sudah membinasakan kota itu, tak ada lagi kehidupan di kota itu. Malam tidak, siang pun tidak. Maka berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan, sedangkan penduduk negerinya berlaku zalim. Maka dinding-dinding atau atap-atap bangunan di kota tersebut roboh, dan sumurnya ditinggalkan, dan istananya tinggi kosong, tak ada lagi berpenghuni. 3 disebut ya, yaitu atapnya roboh. Yang kedua apa? Sumurnya ditinggalkan. Sumur, atap, sumur. Kemudian yang ketiga istananya tidak berpenghuni lagi. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir mengapa 3 itu disebut. Afalam, maka apakah, yasiru, maka apakah tidak, yasiru, mereka berjalan, fil ardi, di muka bumi, fatakuna lahum, maka mereka memiliki kulubun, hati, ya'kiluna biha, memahami dengannya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami dengannya? Atau azanun, azan, telinga, yasma'una biha, dengan telinga itu mereka mendengar. Fa innaha, maka sesungguhnya, la ta'mal absar, tidaklah yang buta itu mata yang di kepala, walakin, akan tetapi, ta'mal qulub, yang buta itu adalah mata yang ada di hati, allati fis sudur, hati yang berada di dalam dada. Jadi ada hati yang terdapat di dalam dada yang buta. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami, atau memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar?
Maka sesungguhnya bukanlah mata yang di kepala yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati, yaitu hati yang ada di dalam dada. Ada 3 disebutnya. Ketika berjalan di muka bumi, pakai hati, pakai telinga, pakai mata. Pakai hati untuk memahami, pakai telinga untuk mendengar, pakai mata untuk melihat. Ayat berikutnya, wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta kepadamu untuk disegerakan bil azab, minta disegerakan azab. Timpakanlah azab kepada kami, kalau bisa hari ini juga siksa kami, celakakan kami dengan azab. Kalau memang iya, ini mereka menantang Rasul yang diutus. Sebagaimana juga kepada Nabi Muhammad, ya, mereka meminta disegerakan azab kepada Nabi Muhammad. Walan, dan sekali-kali tidak akan yukhlif, mengingkari atau menyalahi Allah sekali-kali tidak akan mengingkari wa'dahu, janjinya. Maknanya adalah kalau Allah sudah menetapkan janji berupa ancaman bahwasanya pasti akan menyiksa orang-orang yang kafir, yang zalim itu, maka pasti mereka akan disiksa. Wa inna, dan sesungguhnya yauman, satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari yang mereka hitung, dari apa-apa yang mereka hitung. Biasanya kita menghitung seperti yang sekarang ini adalah sudah 1 tahun 1443, sudah 1 tahun 1444. Itu seperti yang kita hitung, yaitu dengan terbit terbenamnya matahari setiap hari, sudah 1 tahun pula, sudah 5 tahun pula. Itu hitungan kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1000 tahun yang kita hitung itu di sisi Allah bisa jadi hanya 1 hari saja. Di dalam ayat yang lain bisa jadi 50.000 tahun yang kita hitung itu di sisi Allah hanya 1 hari saja. Apa maknanya? Nanti dalam tafsir kita akan bahas. Dan mereka minta disegerakan kepadamu azab, dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari melalui terjemahan yang telah kita sampaikan tadi, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menyalahi janjinya, yaitu berupa ancaman, yaitu apabila ada yang mendustakan kebenaran, menentang kebenaran, memusuhi orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman mengikuti dan memperjuangkan kebenaran, maka mereka yang menentang kebenaran, menentang orang-orang beriman, bermakna telah melakukan kezaliman, maka ancaman Allah ke atas mereka adalah mereka pasti akan dibinasakan, cepat atau lambat. Mereka pasti akan dibinasakan. Sekarang belum lagi dibinasakan, ya, sekarang masih diberi tangguh. Dan apabila sudah sampai waktunya, maka mereka tidak akan dapat terhindar dari siksaan Allah. Sehebat apapun mereka yang zalim itu, sekuat apapun mereka yang zalim itu, apabila Allah sudah menetapkan siksaan ke atas mereka, mereka pasti akan menjalaninya. Maka bangunan-bangunan yang biasa menjadi kediaman mereka rubuh, atapnya jatuh ke lantai. Kemudian pagar-pagar yang membatasi kediaman mereka, bahkan kota mereka itu rubuh, sehingga tidak ada lagi keamanan, tidak ada lagi kehidupan, ketenangan di negeri itu. Kemudian sumur, yaitu sumber air yang mereka datangi setiap hari sebagai sebab kehidupan, pun juga akan ditinggalkan. Tak ada siapa yang datang ke sana karena tidak ada lagi manusia yang berdiam di situ,
karena negeri itu negeri yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berjalan, silakan berjalan di muka bumi. Gunakan mata untuk melihat apa yang telah ditinggalkan oleh kaum-kaum terdahulu, yaitu berupa kampung yang mati. Silakan pergi ke, ada di Luxor di Mesir, kampung mati yang dahulu menjadi ibu kota kerajaan Fir'aun. Luxor di selatan Mesir menjadi kota mati. Di situ dulu Fir'aun berkuasa. Tetapi sekarang tinggal peninggalan yang dikunjungi oleh wisatawan, oleh para pelancong. Begitu juga di negeri Syam, di Yordania pada hari ini. Silakan pergi. Ya, tempat dahulu ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari semenanjung Arab. Rihlatash syita'i was-saif li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Musim dingin, musim panas, mereka berdagang sampai ke Yordania sekarang. Dulu ramai di Yordania, sekarang silakan pergi ke sana, kota mati. Tak ada lagi kehidupan di situ yang di tempat mereka diami itu. Untuk difahami bahwasanya apabila Allah berkehendak untuk membinasakan satu kaum, sekuat apapun kaum itu, sehebat apapun kaum itu, maka apabila Allah menghendaki untuk membinasakan mereka, mereka binasa. Tak ada di antara mereka yang selamat. Maka apabila mau menggunakan mata, maka nanti akan memahami. Mau menggunakan telinga, maka nanti akan memahami. Tetapi ada juga yang menggunakan mata tapi tak faham. Ada juga yang menggunakan telinga tetapi tak faham. Karena rupanya yang menjadi penentu pemahaman itu bukan mata yang melihat begitu saja, atau telinga yang mendengar begitu saja. Rupanya yang menentukan faham tidak itu hati, dengan lebih jelas iman yang ada dalam hati. Karena kalau disebut hati, orang kafir punya hati juga atau tidak? Tapi mereka nggak faham. Berarti memahami bukan hanya dengan hati, lebih terperinci penjelasannya, yaitu dengan iman yang ada dalam hati. Kalau ada iman dalam hati, maka akan faham. Oh iya, dahulu di tempat ini ada bangsa yang makmur sekali, dan sekarang tak ada lagi manusia yang menghuni tempat ini. Bermakna yang berkuasa sebenarnya bukan manusia. Yang berkuasa sebenarnya adalah pencipta alam semesta ini, pencipta dan pengatur manusia itu. Maka itu kalau kita bawa kepada diri kita, kalau kita pergi berjalan-jalan, maka kita bawa kepada diri kita, saya mesti mengambil pelajaran dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dengar. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat 45 dari surah Al-Hajj. Ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penentu yang menentukan selamat atau celakanya manusia. Dan Allah sudah menetapkan janjinya untuk orang-orang yang beriman diberi keselamatan, dan untuk orang-orang yang menentang kebenaran dan menentang orang-orang beriman ditetapkan kecelakaan, cepat atau lambat. Apabila ayat ini dikaitkan dengan Rasulullah yang dahulu berdakwah di kota Mekah kepada kaum beliau, kaum Quraisy, kepada bangsa penduduk kota Mekah pada masa itu yang mendustakan Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini. Karena Rasulullah merasa sedih disebabkan ada di antara sahabat beliau yang telah beriman disiksa.
dianiaya, ada yang diusir dari kampung halaman, yang pada akhirnya Rasulullah pun juga diusir, dikeluarkan. Kalau tidak, Rasulullah pada malam itu akan dibunuh. Akhirnya berhijrahlah ke kota Madinah. Nah, menghadapi kaum Quraisy yang jumlah mereka ramai, mereka menentang kebenaran, kemudian mereka berlaku zalim, Rasulullah menjadi sedih. Akan dapatkah mengalahkan mereka? Sementara Rasulullah dengan para sahabat jumlah mereka sangat sedikit, kekuatan mereka tidak seberapa, maka akan dapatkah mengalahkan mereka? Nah, ayat ini menjelaskan, jangan kamu sedih wahai Muhammad. Apa sebab? Kalau kamu lemah, akulah yang akan menguatkanmu. Kalau kamu sekarang ini terusir dari Mekah, aku yang akan mengembalikanmu ke Mekah, dan nanti kamu akan menguasai kota Mekah. Karena yang menjadi penentu di alam semesta adalah aku, wahai Muhammad. Jadi ayat yang kita pelajari ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya yang menerangkan tentang hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Hiburan itu adalah berupa janji Allah bahwasanya kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman dan kecelakaan pasti akan ditimpakan ke atas orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman. Dan itu adalah sunnatullah. Ayat ini menerangkan tentang sunnatullah itu melalui kejadian yang telah berlaku di alam semesta ini, yaitu berapa banyak negeri-negeri, kota-kota di dunia yang dahulunya ramai kemudian hancur binasa, disebabkan karena Allah menghancurkan, membinasakan kota-kota tersebut karena kota-kota itu penduduk kota-kota tersebut berlaku zalim. Faka'ayyin min qaryatin, faka'ayyin dalam bahasa Arab maknanya bukan menerangkan satu kota, enggak, tapi banyak kota. Maka silakanlah lihat kota. Pernah dengar kota Greek, kota Yunani kuno? Itu kota yang sangat maju sekali pada masa dahulu. Kalau pergi ke Turki, pasti kita mungkin akan dibawa ke kota kuno namanya Efesus, kota Efesus. Dan kota itu tertimbun dalam bukit dan sebagian sudah dibongkar dan nampak dari yang dibongkar itu bahwasanya dahulu di sana negeri yang maju. Tapi ada sekarang manusia mendiaminya sekarang, tidak ada. Wisatawan saja yang datang ke situ, tak ada lagi. Padahal di sana ada perpustakaan terlama di dunia, di situ ada. Ada stadion besar di situ, bermana tempat berkumpulnya manusia pada masa dahulu. Tapi sekarang bagaimana? Kota mati. Karena sebahagian besar masih tertimbun di dalam bumi. Silakan lihat, pergi ke Efesus, kota kuno sana. Mengapa ya bisa tertimbun? Ada kuasa manusia untuk menimbun satu kota? Tidak. Siapa yang menimbunnya? Susahkah bagi Allah untuk menimbun satu kota? Tidak. Nah, berapa banyak kota-kota? Bukan satu. Wa ka'ayyin maknanya menerangkan banyak. Bermakna kalau menerangkan banyak berarti bukti itu banyak. Semakin banyak bukti, maka semakin membuat hati kita itu menjadi yakin, menjadi teguh, kokoh, tidak ragu-ragu lagi. Apabila berlaku dahulu di sana, di Eropa sana atau di Jazirah Arab sana, maka mungkin tidak berlaku di sini, di negeri kita ini. Mengapa tidak? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena yang menguasai bumi ini sepenuhnya adalah Allah. Maka berapa banyak dari kota ahlaknaha, kami telah binasakan. Nah, silakan lihat, masih ada peninggalannya. Wahiyya zalimah. Apa sebab dibinasakan? Ini dia penting. Apakah Allah tanpa sebab membinasakan begitu saja? Tidak. Sebab negeri itu dibinasakan adalah
sebab dari kota itu dibinasakan adalah zalimah, penduduk negeri kota tersebut zalim. Berarti kita pada hari ini kalau berdakwah jangan berlaku zalim. Bermana tujuan sebenarnya untuk apa? Supaya kota kita ini selamat. Kalau kita menyayangi kota kita ini supaya tidak binasa, maka sampaikan kepada penduduk kota ini jangan berlaku zalim. Apa makna zalim? Yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat atau yang bertentangan dengan syariat. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu berlaku zalim. Berarti tidak lagi mentauhidkan Allah. Berarti menyangka, mempercayai bahwasanya di sana ada yang lebih patut untuk diikuti dari syariat yang telah Allah turunkan. Nah, itu zalim. Kesudahannya adalah kebinasaan. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Seperti apa kebinasaan itu? Khawiyatun ala urushiha, atapnya jatuh ke bawah. Kalau bangunan itu terdiri dari apa? Yang di bawahnya apa namanya? Lantai. Yang di tepi ini apa namanya? Dinding. Yang di atas sana apa namanya? Atap. Nah, atap itu jatuh lebih dulu. Atap itu yang di atas. Atap itu jatuh lebih dahulu, kemudian tegak dinding. Dinding itu jatuh kemudian menimpa atap. Berarti dinding itu sudah berada di mana sekarang? Tadi dinding itu di bawah atap, sekarang dinding itu di mana? Di atas atap. Inilah yang dimaksudkan dengan atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Nah, ini yang dimaksudkan dengan khawiyatun ala urushiha. Ada lagi fungsi bangunan itu. Kalau atap sudah tak ada lagi di atas, kalau dinding sudah tidak tegak lagi, nah, atap ini gunanya untuk menaungi kita, tapi sudah jatuh ke lantai. Dinding ini gunanya untuk membatasi bangunan ini, tetapi dia sudah roboh, tak ada lagi gunanya. Itulah dia kehancuran negeri dari bangunan. Kemudian dari apa lagi? Dari sumber kehidupan. Sumber kehidupan, sebab utama kehidupan manusia adalah air. Nah, air pada masa dahulu di sana, di negeri Arab sana adalah dari sumur. Wa bi'rin mu'attalah, sumur sudah ditinggalkan. Apa makna sumur sudah ditinggalkan? Boleh jadi tak ada lagi orang yang ada di negeri itu, maka tak ada yang mengunjungi sumur itu. Atau yang kedua, sumur itu telah tertimbun. Kalau sudah tertimbun, ada sumur itu ada, tapi sumur itu sudah tak bisa lagi digunakan karena sudah tertimbun, karena sudah hancur, negeri itu sudah hancur. Atau umpamanya tak ada lagi air di negeri itu, air sumurnya kering. Siapa yang pergi ke Mesir nanti akan dibawa ke 12 sumur yang kononnya dahulu dari 12 sumur itu terpancar air. Famfajarat min husnata asyrata aina. Dulu Nabi siapa yang memukulkan tongkatnya ke batu terpancar 12 mata air? Dulu terpancar 12 mata air, sekarang tak ada lagi sumur-sumur kering. Nah, silakan lihat, masih banyak peninggalan-peninggalan masa dahulu yang kita bisa saksikan sekarang. Bagaimana bisa berubah seperti itu? Yang dahulunya makmur sekarang menjadi kota mati. Mengapa bisa berlaku? Nah, itu pelajaran. Karena penduduk negerinya berlaku. Ini kalau dakwah seperti ini mau didengar? Enggak. Ada yang tak mau dengar. Nah, ini nampaknya menyebut saya, nampaknya. Ya, dakwah itu ya mesti menyebut, dan kita yang disebut mesti merasa. Kemudian setelah itu kita merubah apabila kita melakukan kesalahan, berubahlah, yaitu merubah diri dari buruk menjadi baik.
Itulah dia misi dakwah itu. Wa qasrim masyid, dan istana yang tinggi. Tadi bangunan yang disebut atapnya jatuh ke bawah itu biasa yang dihuni oleh penduduk, yaitu warga biasa. Tapi kalau yang dihuni oleh orang kaya-kaya biasanya apa? Yang dihuni oleh penguasa-penguasa biasanya apa? Rumah besar. Rumah besar yang tinggi itu disebut dengan qasar. Qasrim masyid. Masyid tinggi. Bukan hanya tinggi, kokoh. Coba lihat istana-istana raja itu. Kira-kira tebal dindingnya sama tak dengan tebal dinding bangunan biasa? Enggak. Ada yang katanya tak bisa tembus peluru, begitu kokohnya. Meskipun sekokoh apapun, apabila Allah sudah menghendaki negeri itu binasa, istana-istana yang tinggi itu akan kosong, tak berpenghuni. Pernah pergi ke Mesir mengunjungi istana Korun? Kononnya lah istana yang kita lihat sekarang di Mesir itu adalah istana Korun. Kalau ya itulah, memang besar juga lah istana itu. Yang dalam kisah disebutkan istana itu memiliki berapa kamar? 360 kamar. Rumah siapa yang punya 360 kamar? 360 kamar. Kononnya Korun kalau tidur di kamar itu malam besok dia tidur di kamar yang lain lagi, dan baru akan kembali lagi ke kamar tersebut tahun depan. Seperti hotel agaknya yang memiliki 360 kamar. Ada sekarang yang menghuni istana Korun itu? Tak ada, kosong. Wa qasrim masyid, istana yang tinggi yang kosong, tak berpenghuni. Dan biasanya kalau istana dibangun tinggi kokoh untuk menerangkan apa? Kemegahan, kegagahan, kekokohan, kehebatan. Bahkan istana itu biasanya diukir lagi. Ukirannya saja mahal. Ya, kita pernah melihat ada istana yang ukirannya itu dari emas. Banyak buatan-buatan interiornya itu dari emas. Apa gunanya lagi kalau tak ada penghuni dalamnya? Tak ada lagi kemegahan. Allah menerangkan tentang yang tiga itu untuk menerangkan bahwasanya tak ada lagi nilai dari sebuah negeri kalau negeri itu sudah hancur. Tidak ada lagi nilai dari sebuah negeri kalau tidak ada lagi sumber kehidupan seperti air. Tidak ada lagi nilai sebuah negeri kalau bangunan-bangunan yang besar yang menjadi ikon kata sekarang ya, menjadi alamat yang menjadi simbol kemegahan satu negeri. Kalau bangunan besar itu sudah tidak berguna lagi, maka tidak ada lagi nilainya. Setelah Allah menerangkan tentang Allah yang menetapkan siksaan dan sudah banyak berlaku sebelum ini pada negeri-negeri pada masa dahulu, maka adakah peninggalannya hingga ke hari ini? Ada. Maka ayat berikutnya Allah memerintahkan kita untuk pergi berjalan-jalan mengunjungi negeri-negeri tersebut. Jadi bolehkah kita ini berjalan-jalan? Pergi boleh, silakan. Pilihlah travel mana. Kemudian nanti kita pergi ke mana? Ke Mesir, ke Yordan, ke tembok Cina sana boleh juga. Silakan. Kemana lagi? Silakan lihat. Tetapi pergi berjalan-jalan jangan hanya bawa badan saja, tetapi bawa hati, bawa iman yang ada dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini, supaya peninggalan pada masa dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Karena ada juga orang yang bawa badannya saja, dia melihat tembok Cina itu, melihat Fir'aun terbaring di Mesir, dia lihat betul mumi Fir'aun itu.
tapi dia melihat saja, tidak mengambil pelajaran. Yang mengambil pelajaran, ini dia yang dahulu angkuh dan sombong, rupanya sekarang tak berdaya. Untuk membalikkan badannya pun dia tak mampu lagi. Ada begini saja. Lihat, terbaring, tertelentang Fir'aun. Bisa Fir'aun menggerakkan badannya sekarang? Tak ada lagi kekuatannya. Habis sudah. Dan dikunjungi orang, dilihat orang, dan tak ada orang yang mendoakan Fir'aun. Ada tak orang yang pergi mengunjungi Fir'aun mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu? Bahkan orang mengambil iktibar, inilah dia akibat orang yang sombong. Akhirnya semakin hina, dihinakan orang selama-lamanya. Setiap orang datang melihat muminya, ia dihinakan orang. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Bermakna diperbolehkan kita ini untuk berjalan di muka bumi, untuk jalan-jalan. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Lalu mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami dengannya. Sebenarnya 3 yang disebut dalam ayat ini, yaitu hati, telinga, dan mata. Hati yang disebut lebih dulu. Apa sebab? Hati ini yang menentukan telinga, hati ini yang menentukan mata. Karena pentingnya hati, maka hati itulah disebut lebih dahulu. Kemudian ketika menyebut hati, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami dengannya. Kita memahami dengan hati yang di dalam dada atau memahami dengan otak yang di kepala? Ulang sekali lagi. Ini sudah makan malam kan? Kita memahami dengan hati yang di dalam dada atau memahami dengan otak yang di kepala? Dalam ayat ini Allah menyebut mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami dengannya. Ya'qiluna, akal. Oh, berarti akal itu bukan yang di kepala saja, tetapi ada juga yang di dalam hati, yaitu yang hati itu di dalam dada. Kita memahami dengan akal yang di kepala, ini yang nampak. Memahami dengan yang ada di kepala, yaitu seperti yang kita lihat ini, melalui panca indera. Dengan panca indera kita memahami. Faham tidak? Kita lihat, coba lihat. Yang sekarang ini bangunan yang kita huni ini apa ini? Mall atau masjid? Faham. Dengan melihat dengan akal yang ada di kepala, kita melihat. Kita lihat, apabila memang ia masjid, maka ada yang memahami dengan akal di kepala saja. Dia tak jaga adab di masjid, dia berlaku di tempat ini seperti dia berlaku di pasar, meninggikan suara, dia cerita tentang dunia di sini. Orang yang memahami ini adalah masjid, maka ia akan gunakan tempat ini sebagai tempat menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah, untuk melembutkan hati, lahir rasa khusyuk. Maka dia akan mengagungkan tempat ini, karena tempat inilah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat dicucurkannya rahmat dan karunia Allah. Masuk saja masjid, apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ada rasa mengagungkan tempat ini. Ini siapa ini? Orang yang memahami. Memahami dengan apa? Memahami dengan hati. Nah, jadi ada memahami dengan kepala, ada memahami dengan hati. Memahami dengan kepala, kita bisa meminta bantuan melalui panca indera. Memahami dengan hati, kita meminta bantuan iman. Maka semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin cerdaslah ia di dalam memahami. Umpama
Ini contoh mudah lah. Ada orang yang berjalan di luar sana, kemudian dia melihat dengan mata kepalanya orang jatuh. Tahu dia orang jatuh? Tahu. Dia melihat dengan mata kepalanya, tapi dia berdiam diri saja. Nah, dia tahu, dia punya pengetahuan ada orang jatuh, tapi dia berdiam diri saja. Kalau orang yang faham dengan iman yang ada di hatinya, apa yang dia lakukan? Kalau dia melihat ada orang yang jatuh, dia akan menolong, dia akan membantu. Nah, jadi ada dua perbedaan orang yang melihat. Melihat pertama, melihat dengan mata kepalanya, dan yang kedua melihat dengan mata hatinya. Yang sebenarnya melihat bukan melihat dengan mata kepala. Yang sebenarnya melihat adalah melihat dengan mata hati, hati yang memahami dengan iman. Maka mudah bagi kita untuk memahami sambungan ayat. Au adzanu yasma'una biha. Atau mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar dengannya. Ada mendengar pengajian ini? Ada. Dengan apa? Dengan telinga. Faham? Faham tidak? Faham. Kemudian ada mengamalkan apa yang difahami itu. Itu dia. Maka orang yang mendengar, yang sebenarnya mendengar, bukan hanya sekedar mendengar pengajian yang sekarang sedang berlangsung, baru disebut orang itu mendengar. Dengan mendengar yang sebenarnya, mengamalkan apa yang dia dengar sekarang ini. Apa yang dia dengar sekarang ini, dia amalkan. Itulah orang yang mendengar. Sama dengan orang tua kita kan. Orang tua kita memberi nasihat, didengar oleh anak nasihat itu? Didengar. Kalau anak itu tidak melaksanakan nasihat itu, apa kata orang tua? Tidak mendengar, apa jago. Padahal anak itu mendengar. Tapi orang tua mengatakan tak mendengar dia. Maknanya tidak mendengar dengan hatinya. Kalau dia mendengar dengan hatinya, pasti dia akan melaksanakan apa yang dinasihati oleh orang tuanya. Fa innaha la ta'mal absar. Maka sesungguhnya yang buta bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Mata yang di kepala kalau buta tidaklah mendatangkan mudarat dalam agama. Berapa banyak orang yang buta mata kepalanya tapi hafal Quran 30 juz. Jadi ulama besar, menjadi contoh dan teladan, dan ramai yang menjadi murid-muridnya dan berhasil. Itu yang buta mata kepala, tidak mendatangkan mudarat dalam agama. Mungkinlah untuk dirinya dia tak bisa berjalan sendiri dengan kecuali dengan tongkat atau dengan dibimbing oleh orang lain. Tetapi itu bukanlah kemudaratan sebenarnya, karena yang menjadi penentu itulah nilai hidup. Maka apabila disebut nilai hidup, kaitannya dengan agama. Agama yang mengatur hidup. Kemudaratan yang sebenarnya, bahaya yang sebenarnya adalah bukan buta mata kepala, tetapi buta mata hati. Sudah Allah uji dengan berbagai macam ujian. Sudah Allah tetapkan musibah dengan berbagai macam musibah, tak juga berubah-ubah. Apa lagi? Banjir, air dari langit diturunkan ke bumi, sudah. Air laut ditumpahkan ke darat, tsunami, sudah. Air yang dalam perut bumi memancar keluar, sudah. Sampai sekarang pun masih keluar air. Di mana itu? Satu kampung habis tenggelam di Sidoarjo. Ada berhenti? Tidak. Sampai hari ini terus muncul. Ada memahami atau tidak?
pelajaran. Silakan lihat berjalan di muka bumi. Kalau pergi ke Surabaya, asik-asikanlah ke Sidoarjo, tengok tanggul yang tinggi. Andaikan pecahlah tanggul itu, macam mana nasib kampung yang ada di sekitar? Siapa yang bisa jamin tanggul itu akan bertahan terus seperti itu? Tak ada. Nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya yang buta bukan mata yang di kepala, akan tapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Orang yang buta mata kepalanya bisa dibantu oleh orang lain. Umpamanya dia tak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Ada orang lain yang melihat, kemudian memberitahukan kepadanya, maka dia pun tahu. Kalau dia peka, tak bisa mendengar, dia bisa dibantu oleh orang lain yang mendengar. Kemudian dengan bahasa isyarat, maka dia pun jadi mengetahui. Tapi kalau yang buta itu mata hati, kalau yang peka itu adalah hati, rupanya di hati itu ada mata, ada telinga. Summum bukumum umyum fahum la ya'qilun. Kalau sudah buta mata dan telinga hati, maka tak ada lagi gunanya. Siapapun yang memberi nasihat, tak akan berguna nasihat baginya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ayat ini hafal semua. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja, mereka tetap juga tidak akan beriman. Lalu itulah dia manusia yang memiliki kekufuran yang ketat, yang kekufurannya itu melahirkan kebencian dan permusuhan kepada agama dan orang-orang yang menjalankan agama. Kepada siapa dahulu? Kepada Rasul yang diutus dan orang-orang yang bersama dengan Rasul, yang beriman bersama dengan Rasul. Dan mereka bahkan sampai lancang kepada Rasul dengan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasul, kalau memang ia kamu benar, Allahumma, kalau memang ia benar bahwasanya apa yang ada padamu itu adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu kepada kami dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau berikan kami siksaan yang pedih. Itu lancang namanya, itu menantang Rasul. Tetapi yang menentukan siksaan itu apakah Rasul? Tidak, Rasul hanya menyampaikan dakwah. Maka Rasul mengatakan, ayah tunggu saja, kalau kamu memang sudah berhati keras, tidak mau dinasehati, tidak mau dibimbing, tidak mau diperingatkan, maka tunggu sajalah siksaan. Wa yasta'jilunaka bil adzab, dan mereka minta disegerakan kepadamu azab, wa la yukhlifallahu wa'dah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyalahi janjinya. Mereka menantang Rasul, dan pada akhirnya Allah tetapkan siksaan ke atas mereka, yaitu sehebat apa mereka dahulu menguasai kota Mekah. Tak berdaya ketika Rasul datang kembali ke kota Mekah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Ini apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah yang menguasai waktu itu adalah Allah. Kita mengatakan bahwasanya waktu yang berjalan ini adalah karena terbit dan terbenamnya matahari. Itu yang kita hitung setiap hari. Terbit, terbenam, ada 1 hari. Terbit, terbenam, ada 1 hari. Itu yang kita hitung. Tapi sebenarnya waktu yang menentukannya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menyebut satu hari di sisi Allah itu 50.000 tahun. Kalau di ayat ini 1000 tahun, satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Kemudian di ayat yang lain satu hari di sisi Allah 50.000 tahun. Yang betul yang mana tuh? Satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Di ayat yang lain khamsina alfi sanah, yaitu 50.000 tahun. Dua-duanya ayat Al-Quran. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Bagaimana cara memahami dua-duanya betul? Caranya adalah Allah adalah yang menguasai waktu. Apabila Allah berkehendak memanjangkan yang satu hari menjadi 1000 tahun, Allah berkuasa. Apabila Allah berkehendak memanjangkan yang satu hari menjadi 50.000 tahun, Allah pun berkuasa. Apa makna memanjangkan 1000 tahun seperti yang kamu hitung? Karena ayat ini konteksnya adalah siksaan untuk menerangkan lamanya orang-orang kafir itu menjalani siksaan. Karena kata 1000 dalam bahasa Arab juga maknanya banyak. Dan ini sudah masuk pula ke bahasa kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kata ribuan itu menerangkan banyak terima kasih. Ada kita dengar, saya ucapkan miliaran terima kasih. Padahal miliaran lebih banyak dari ribuan. Mengapa tidak menyebut miliaran terima kasih? Karena biasanya untuk menerangkan banyak sudah menjadi kebiasaan kita dalam berkata adalah menggunakan kata ribu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Begitu juga lah ayat ini, yaitu 1000 tahun maknanya untuk menerangkan waktu yang panjang yang akan mereka jalani di dalam siksaan akibat dari kezaliman yang mereka lakukan. Artinya berkuasa mereka untuk menghindarkan diri dari siksaan? Tidak, karena kata 1000 tahun itu adalah kata yang lama, kata yang panjang. Ada manusia yang bisa sampai umurnya 1000 tahun? Tidak. Maknanya Allah akan kekalkan ia selama hidupnya dalam siksaan apabila Allah berkehendak demikian. Bermakna yang berkuasa sebenarnya siapa? Allah. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.